وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para aba dan ummahat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang telah lama kita tidak berjumpa sejak sebelum pandemi itu, dan mungkin masih pandemi, bahkan sebentar lagi atau mungkin sudah ada kenaikan lagi level PPKM, tapi alhamdulillah kita bisa tetap berkumpul di majelis ini. Secara tematik kita akan membahas fadilah atau membahas tafsir surat Ad-Duha, insyaallah. Tafsir surat Ad-Duha, ya, semoga Allah Ta'ala curahkan keberkahannya, manfaat darinya dan juga kebaikannya kepada kita semua dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tafsir yang kita akan pegang atau sebagai referensi, saya merefer kepada tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Akan saya ringkas beberapa faedah dari tafsir Al-Qurtubi untuk surat Ad-Duha. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah ta'ala, surat Ad-Duha ini surat Makkiyah sesuai kesepakatan para ulama. Makkiyah berarti turun di periode Mekkah. Jumlah ayatnya 11. Dan itulah memang kebanyakan surat yang pendek-pendek ayatnya, kebanyakan Makkiyah. Juga surat atau kebanyakan surat di juz amma surat Makkiyah, karena di dalamnya banyak mengajarkan tentang peneguhan akidah. Di antara karakteristik surat Makkiyah itu peneguhan akidah. Unsur peneguhan akidahnya lebih kuat dibandingkan masalah ibadah dan fiqih. Ya. Tapi sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu firman Allah Ta'ala di surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadduha, demi waktu duha. Dimaksudkan di sini ada dua pendapat. Imma makna duha di sini adalah nahar, siang, atau duha di sini adalah waktu duha. Jadi duha ada dua makna. Makna pertama nahar, yaitu siang. Berarti lawan dari lail, malam. Malam kalau disesuaikan dengan syariat, malam itu dimulai min ghurubis syams, dari terbenamnya matahari. Berarti maghrib itu sudah malam. Berakhir pada tulu'ul fajri tsani, munculnya fajar kedua yang disebut fajar shadiq, yaitu mulanya waktu subuh. Itu batasan lail dalam Islam. Kalau pakai batasan uruf atau kearifan lokal gak jelas. Ya, kadang-kadang maghrib dibilang belum malam, petang, sore, bahkan kadang-kadang masih pagi sebutnya, padahal udah maghrib. Ya, tapi batasan lail malam dalam Islam apa? Ghurubus syams. Ya. Maka batasan nahar, lawan dari lail, adalah mulainya muncul fajar kedua, yaitu awal waktu subuh sampai apa? Sampai terbenamnya matahari itu. Ya. Begitu. Sebagian berpendapat bahwasanya nahar, siang, itu masuk di ketika tulu'us syams, munculnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ala kulli hal seperti itulah. Maka wadduha di sini makna pertamanya apa? Yaitu siang. Munculnya matahari lah, baik dari pagi, siangnya maupun sorenya, itu nahar. Ya, nahar. Nah, kemudian makna kedua dari ad-duha adalah lebih sempit waktunya, yaitu waktu duha. Yaitu waktu duha, yang mana pemahaman yang kedua ini, makna yang kedua ini bukan lawan dari kata lail, melainkan duha adalah serpihan atau bagian dari nahar, bagian dari siang. Tetapi dia lebih khusus. Ya, dia lebih khusus. Kapan mulai waktu duha? Mulai waktu duha ini yang perlu diketahui nih. Ketika kita tahu ini waktu duha, maka disyaratkan salat apa? Salat duha, bukan salat isya, ya, salat duha. Ya. Mau 2 rakaat tafadhol, 4 rakaat tafadhol, 6, 8, 10, yang penting genap. Maka mulai waktu duha kapan? Ya. Sebab ada salah satu pendapat ngawur yang pernah saya lihat di YouTube, bahwasanya waktu duha itu mulai jam 8. Ini permulaan waktu duha itu mulai jam 8. Ini enggak ada ulama yang bilang seperti itu. Ini kengawuran. Waktu duha itu tidak permanen dengan jam mulai waktunya. Iya, tidak permanen. Harus mulai dari jam 8 untuk setiap waktu, enggak, untuk setiap hari enggak. Tapi waktu duha dimulai dari apa? Dari apa? Munculnya, naiknya matahari. Atau disebut juga dari awal waktu syuruk. Maka itu sudah masuk waktu duha. Sampai kapan terbentangnya? Sampai matahari tepat berada di atas ketinggian, sehingga bayangan seperti yang dibayanginya, bayangan seperti pemiliknya, yaitu kalau ada tiang maka seperti nggak ada bayangan karena langsung tepat di bawah, dan juga mataharinya tepat pas di atas banget.
Nah, mulai itu sudah tidak boleh salat duha, bahkan termasuk waktu yang terlarang untuk salat mutlak. Nah, dari waktu itu kemudian 10 atau 15 menit baru terjadi apa? Zawal asyams namanya. Tergelincirnya matahari ke arah mana? Ke arah mana, Pak? Barat. Iya. Sedikit gitu, sehingga kelihatan sedikit bayangan kita ke arah timur. Maka itu sudah masuk waktu zuhur namanya. Waktu lohor. Jadi waktu duha kalau makna khusus yang disyaratkan padanya salat duha itu dimulai dari waktu syuruk setelah terbitnya matahari itu. Ya, terbitnya matahari tunggu sedikit sebentar. Ya, maka kemudian baru boleh salat duha atau salat mutlak atau salat syuruk. Tapi bedanya salat duha dengan salat syuruk, kalau salat syuruk itu ada prepare sebelumnya, persiapan sebelumnya, yaitu berdiam di area salatnya, salat subuhnya maksudnya. Itu kemudian baru disyariatkan salat syuruk. Adapun salat duha itu adalah salat apapun yang dilakukan pada waktu duha dengan niatan duha. Salat yang dilakukan di waktu duha dengan niatan duha, itu namanya salat duha. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya salat syuruk itu termasuk salat duha juga. Kenapa? Karena salat syuruk secara otomatis dilaksanakan di awal waktu duha. Maka siapa yang salat syuruk, dia mendapatkan pahala salat syuruk sekaligus mendapatkan kebaikan salat duha. Ya, gimana sampai sini paham nggak ya Bapak-bapak? Salat insyaallah. Maka jam segini apa nama salatnya kalau kita niatin? Salat duha. Salat syuruk bisa? Enggak bisa. Karena bukan pada waktunya. Dan juga kita tidak ada prepare melaksanakan sebelumnya, yaitu dari sejak sholat subuh ya di area dia sholat subuh, enggak ya kan. Nah begitu ya. Jadi waktu duha ini ada dua makna. Makna pertama apa? Yaitu siang sebagai lawan dari malam. Boleh diartikan berarti demi siang. Bisa juga diartikan demi waktu duha. Itu makna kedua ya. Saya nggak tahu di Al-Quran terjemahan artinya apa. Ad-duha artinya apa di Al-Quran? Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah. Apa tuh sepenggalah tuh? Malah kalau di bahasa Indonesia malah nggak ngerti kita. Setinggi tombak. Nah, yaitu waktu duha yang bagus itu. Ya, berarti dia kalau sekarang jam segini lah ya, jam 9 gitu kan. Tapi afdolnya salat duha secara duha adalah apa? Semakin matahari tinggi. Paling afdolnya waktu pertengahan ini sekarang nih kira-kira ya, kira-kira aja. Tapi jangan salat duha dulu Pak, nanti aja lagi kajian ya. Terus saya ngomong pada saat duha doang, kita sholat duha semua gimana? Ya, dari segi duha, dari segi keduhaannya, salat duha paling afdal adalah yang makin ke siang. Tapi dari segi banyaknya pahala yang dikumpulkan, salat duha yang paling afdal adalah di waktu syuruk setelah berdiam diri di tempat dia sholat subuh. Ya, tinggal pilih mana yang lebih mudah bagi kita. Kalau misalnya pekerja, nggak mungkin dia berdiam di tempat sholatnya dari habis subuh. Lebih mudah dia untuk sholat izin waktu kerja, izin untuk sholat duha dan dibolehkan, maka mungkin itu lebih afdal buat dia. Ya, jadi seseorang silakan beramal sesuai dengan yang munasib lahu, yaitu sesuai dengan apa yang cocok dan mudah buat dia ya. Karena Islam itu ad-dinu yusrun, Islam itu mudah.
Taib wadduha, kemudian kata Allah Ta'ala apa? Wal laili idza saja. Demi malam ketika idza saja. Saja nanti kita artikan saja. Saja di sini bukan makna Indonesia saja, only, why, bukan. Saja di sini bahasa Arab, ya. Demi apa? Al-lail. Lail di sini sebagai lawan dari siang. Lail di sini lawan dari siang. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya lail ini lail khusus, sebagaimana duha ini duha khusus. Seperti Qatadah dan Muqatil dan ahli tafsir lainnya mengatakan Allah bersumpah dengan ad-duha, yang dimaksud duha di sini adalah waktu duha ketika Allah Ta'ala mengajak bicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah mengajak bicara pada Nabi Musa di waktu apa? Waktu duha. Kemudian untuk malam kata beliau-beliau ini bahwasanya Allah bersumpah dengan Lailatul Mi'raj, malam Isra Mi'raj. Ini kata Qatadah dan Muqatil. Tapi wallahu alam zahirnya bahwasanya duha dan lail ini ya duha secara mutlak dan lail secara mutlak, tidak diikat dengan peristiwa tertentu. Yaitu Allah Ta'ala bersumpah dengan salah satu makhluknya di antara zaman, yaitu duha dan lail. Kemudian wal laili idza saja, dan malam ketika saja. Saja di sini ada beberapa makna. Di antara maknanya adalah sakanah. Sakanah itu artinya tenang. Malam ketika tenang. Jadi malam ketika mulai tenang tuh. Demi malam ketika mulai sakanah, sakinah. Sakinah itu tenang. Ya, makanya sukun tenang. Kenapa? Karena tidak fathah, tidak dhammah, tidak kasrah. Menang wae gitu. Nah itu. Ya. Saya baru kemarin dari Jawa Tengah, jadi kok kayak agak kebawa-bawa kejawaan ini. Baru 2 hari doang padahal. Iya. Jadi saja maknanya sakana. Itu makna pertama. Ada juga yang mengatakan makna saja itu adalah ghatta. Ghatta kulla syai', itu yang menutup segala sesuatu. Jadi makna kedua dari saja yaitu menutupi, menutup segala sesuatu. Itu makna kedua. Ya, kita cukup makna kedua itu aja. Jadi 2 makna itu aja. Nah, bagaimana penafsirannya secara komplit untuk ayat kedua? Wal laili idza saja, demi malam yang mulai tenang. Atau yang pemahaman kedua, demi malam yang menyelimuti atau menutupi segala sesuatu. Itu maknanya. Dan memang malam itu sakinah, ya, tenang. Lebih fitrahnya malam itu tenang. Juga fitrahnya malam itu apa? Ghatta kulli syai', yaitu menutupi segala sesuatu. Banyak hal tertutupi di malam hari. Wa ja'alna al-laila apa? Libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ya, wa ja'alna al-laila libasa artinya apa? Kami telah jadikan malam sebagai libas. Libas itu apa? Pakaian. Ya, libas itu pakaian. Atau bisa sebagai selimut, ya. Libas itu pakaian atau selimut. Wa ja'alna al-laila libasa, libas, pakaian. Makanya kata Allah wa libasut taqwa dzalika khair. Libasut taqwa, pakaian takwa. Makanya ada pakaian namanya baju takwa. Ya, tapi baju takwa yang benar adalah ketakwaan hakiki, bukan sebatas bajunya doang takwa. Jadi malam itu sebagai pakaian atau selimut. Kenapa pakaian dan selimut? Sekarang kalau kita tanya, lebih tenang mana? Berpakaian atau telanjang? Berpakaian. Makanya malam demi malam ketika tenang malam itu, karena malam itu sebagai pakaian. Dan juga pakaian di antara fungsinya apa? Menutupi tubuh.
demi malam ketika menutupi. Ya, jadi malam itu sebagai pakaian yang berfungsi sebagai penenang pemakainya dan menutupi aurat pemakainya. Jadi malam ini waktu yang bagus buat menenangkan diri. Makanya kata Allah Ta'ala di surat Al-Muzammil, di surat Al-Muzammil menganjurkan untuk apa? Baca Al-Quran di malam hari. Ya, karena tenang. Kemudian juga malam hari ini memiliki rahasia-rahasia yang menutupi sahibus sir, pemilik rahasia tersebut. Baik rahasia baik maupun rahasia buruk. Jadi malam ini sesuatu yang penuh dengan i'tibar dan pelajaran. Begitu juga dengan waktu duha ini. Ya, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan nahar ini kan ya tadi pemahaman pertama dari duha artinya nahar. Kami jadikan siang sebagai ma'asha. Ma'asha yaitu waktu untuk mencari nafkah. Tapi ma'asha di sini ma'asha bisa mencari nafkah, bisa mencari ilmu. Karena kita itu ma'isyah kita dua. Ma'isyah ma'nawiyah dan ma'isyah hissiyah, penghidupan secara ma'nawi dan penghidupan secara materi. Penghidupan secara ma'nawi dengan apa? Ilmu dan amal saleh. Penghidupan secara materi dengan apa? Bekerja, mencari nafkah. Ya begitu. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ini ritmenya cocok gak jemaah? Apa kurang cepat, kurang lambat atau gimana? Pas aja gini ya. Kecepatan juga saya yang capek, kelambatan saya ngantuk. Jadi udah gini aja cukup ya. Ya. Gimana? Kita lanjut atau cukup sampai sini? Lanjut. Baik. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau diterjemahkan apa? Rabbmu tidak meninggalkan kau wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Baik. Kita maknai dulu secara bahasa Arab di sini. Ma wadda'aka. Ma wadda'aka. Wadda'a yuwaddi'u. Wadda'a yuwaddi'u. Jadi wada'a itu bisa maknanya, wada'a artinya bisa apa? Say goodbye, meninggalkan. Wada'a yuwaddi'u. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan salli salata muwaddi'in. Salatlah engkau seperti salatnya orang yang mau berpisah. Ma wadda'aka rabbuka. Rabbmu tidak berpisah darimu. Rabbmu tidak meninggalkanmu. Ada akad namanya muamalah, namanya akad wadi'ah. Akad wadi'ah yang bahasa kita artinya titipan. Ya, benar kan ya? Kalau misalnya mau nabung di bank yang tidak ada interestnya atau bunganya, maka pakailah akad wadi'ah gitu ya. Akad wadi'ah. Bukan akad investasi, akad wadi'ah. Kenapa disebut wadi'ah? Karena nitip. Yang namanya orang nitip pasti meninggalkan barang titipan kan? Ya enggak? Ya kan Pak ya? Iya. Orang yang nitip pasti meninggalkan barang titipan. Ya enggak mungkin saya nitip ya, tapi saya pegang terus nih. Lah terus ngapain sampai nitip? Ya enggak mungkin. Nitip tapi enggak ditinggalin. Berarti bukan nitip namanya. Maka wadi'ah, wadda'a, Rabbmu tidak meninggalkanmu. Ya. Rabbmu tidak meninggalkan. Pernah dengar gak namanya haji wada'? Haji wada' itu haji perpisahan. Karena Rasulullah SAW ketika menunaikan haji, ya tak lama berikutnya nanti akan wafat. Iya. Wadi'ah, ma wadda'aka rabbuka. Rabbmu tidak meninggalkanmu. Wa ma qala. Ya, dan tidak pula Rabbmu membencimu. Ya, qala artinya abghadha, yaitu membenci. Di sini ada beberapa riwayat perihal ayat ini.
Dihikayatkan bahwasanya Jibril alaihissalam sekian masa tidak menurunkan wahyu dari Allah kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian orang-orang musyrikin mereka ngecengin Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan qalahu Allahu wa wadda'ah. Lihat Muhammad, Allah Ta'ala membencinya dan meninggalkannya. Maka turunlah ayat ini, kata sebagian ulama. Sebagian lainnya menyatakan bahwasanya kisaran 15 hari tidak turun wahyu. Kisaran ada yang mengatakan 25 hari, ada yang mengatakan 40 hari enggak pernah turun wahyu. Maka orang-orang musyrikin sudah mulai mengejek. Lihat, inna Muhammadan wadda'ahu rabbuhu wa qalah. Sesungguhnya Muhammad itu telah ditinggalkan oleh Rabbnya dan dibenci oleh Rabbnya. Walau kana amruhu min Allah la taba'a alaihi kama kana yaf'alu biman kana qablahu minal anbiya. Kalau misalnya perkaranya Nabi Muhammad ini dari Allah, pastilah Allah Ta'ala akan memperbaharui wahyu terus menerus selalu gitulah ya. Tidak ada vakum, tidak ada masa jeda, tidak ada masa vakum, sebagaimana yang Allah Ta'ala telah lakukan kepada para nabi sebelum Muhammad, kata mereka. Karena para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu wahyunya itu turun terus gitu. Ya, itu menurut pandangan mereka ya, padahal mereka salah, mereka nggak ngerti ya. Dan dalam riwayat Al-Bukhari dari Jundub bin Sufyan, beliau bercerita ishtaka Rasulullah SAW falam yakum lailatani aw thalatha. Rasulullah SAW mengeluh masalah apa? Mengeluh masalah tidak turunnya wahyu. Ya, maksudnya di sini mengeluh dalam artian terheran. Maka beliau pun tidak qiyamul lail selama 2 malam atau 3 malam. Faja'at imra'atun, maka datanglah seorang perempuan. Nah, dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya perempuan ini adalah Ummu Jamil. Perempuan ini adalah Ummu Jamil. Bahkan juga diriwayatkan sebelumnya dari Jundab juga dengan riwayat Tha'labi dan lainnya, bahwasanya Jundab ketika itu ma'an Nabi SAW fi gharin, bersama Nabi SAW di suatu gua dalam suatu peperangan. Fadamiyat isba'uh, maka kemudian jempol atau salah satu jari kakinya berdarah. Ya, karena dalam riwayat Tha'labi disebutkan rumiyan Nabi SAW fi isba'ihi bihajar, ada yang lemparin Nabi terus dengan batu, terus kena jempol atau bagian kakinya, pokoknya kena isba'nya, kena jari kakinya. Fadamiyat, maka kemudian berdarah itu. Ya, maka kemudian kata Nabi SAW, hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Engkau wahai jari, Rasulullah bicara kepada jari. Ini menunjukkan bolehnya kita bicara kepada salah satu anggota tubuh kita, dalam artian bukan bicara untuk mencari jawaban darinya, bukan. Ya. Tidakkah engkau wahai jari kecuali berdarah? Kamu kok malah berdarah wahai jari? Wahai jari, wa fi sabilillahi laqiti. Kamu itu sedang berjalan di jalan Allah, yaitu jihad fi sabilillah. Ya. Jadi kadang kita boleh bercakap dengan jiwa atau jasad kita untuk memotivasi diri kita agar ayo bergerak, ayolah ayo. Kayak kita biasa gimana untuk memberikan sugesti pada diri kita agar apa? Tetap semangat. Ya. Misalnya lagi belajar kemudian malas gitu. Ayo siap gitu. Gitu ya. Ngapain tangan, peletekin tangan, ayo jari siap. Jangan ikutin. Ya. Ya. Atau di pertandingan sepak bola ya. Agak loyo karena udah kejebolan berapa gol gitu. Kemudian ayo bismillah, kakinya dipukul-pukul, ayo
bisa kamu boleh misalnya. Ini bukan berarti nyari jawaban dari kaki. Jawab nggak? Enggak bakal jawab. Cuman maksudnya apa? Untuk memberikan sugesti dan semangat. Jadi Nabi SAW ketika dilempar begitu, terkenalah jarinya oleh batu dan berdarah. Kemudian bilang, kamu malah berdarah sekarang di waktu sedang jihad fisabilillah. Tapi tidak ada wahyu yang turun sampai 2 malam, 3 malam. Rasulullah SAW tidak bisa qiyamul lail gara-gara hal tersebut, gara-gara 2 hal tersebut, yaitu terantuk batu dan juga tidak turunnya wahyu sekian lama. Maka Ummu Jamil, nah Ummu Jamil ini siapa jemaah? Istrinya sah. Istrinya Abu Lahab. Ya. Makanya sampai sekarang nggak ada ummahat atau para bapak yang menamakan putrinya Ummu Jamil. Padahal cakep namanya Ummu Jamil, ya. Tapi nggak ada. Karena apa? Karena ini penghuni neraka ini, ya Ummu Jamil ini. Maka berkata Ummu Jamil istri Abu Lahab, "Ma ara syaitanaka illa qad tarakaka." Aku tidak melihat setanmu melainkan telah meninggalkanmu, kata Ummu Jamil. Ya, atau mengatakan, "Ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka." Hai Muhammad, kayaknya setannya kamu itu telah meninggalkanmu deh. Gitu ngomongnya. Ya, kepada Muhammad, maksudnya Allah Subhanahu wa taala dan wahyu itu dianggap setan. Padahal dianya yang setan gitu loh. Ini menunjukkan kadang-kadang setan itu nyalahin setan. Iya. Ya. Oleh karena itu dukun-dukun kikun, ya kiai berkedok dukun atau dukun berkedok kiai, apalah namanya itu, ya, uskun atau kikun. Nah, itu wah ini ada setan ini, ayo kita lawan. Dia lawannya dengan apa? Dengan jin khadamnya yang juga setan. Maka setan sama-sama melawan setan dan mendakwahi setan yang juga pendakwahnya juga setan. Jadi sama-sama setan. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang membedakan itu ilmu, bukan sebatas melawan setan. Karena boleh jadi setan pun saling lawan melawan satu sama lain. Nah di sini istrinya Abu Lahab bilang begitu, padahal dianya setan dan dia nyalahin setan. Kayaknya setanmu tuh nggak datang tuh. Nah ini mancing emosi doang. Ya, mancing emosi Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian turunlah ayat apa? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu. Jadi Allah tegaskan bahwasanya enggak seperti yang mereka sangkakan. Rabbmu tidak meninggalkanmu, tidak pula membencimu. Nah, turunnya ayat kapanpun itu terserah Allah, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan tasliyah dan hiburan buat Nabi SAW dan i'tibar atau pelajaran buat kita. Bahwasanya rizki, kebaikan dari Allah, ketenangan hati dari Allah, itu semua ada pada waktunya. Kita meminta pada Allah dan ikhtiar, tetapi kapan pemberian itu dari Allah terserah Allah. Wajib husnudzan pada Allah bahwasanya kalau kita beriman dan beramal saleh dan sabar, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka jangan berpemikiran seperti mindset artis-artis sinetron dengan segala model ceritanya. Ketika dirasa lama jawaban dari doanya, kemudian merasa istibta' dan istijal, merasa lambat jawaban dan pengen bergegas tergesa-gesa untuk dijawab. Kemudian bilang, qad da'autu falam yustajab li. Aku sudah doa begini, aku sudah doa begitu sampai sekarang belum dijawab-jawab. Maka yang seperti ini apa? Musta'jil, kata Nabi SAW. Walakinnakum tasta'jilun. Tapi kalian itu terburu-buru. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hikmah, kebaikannya, rezekinya dan seterusnya itu sesuai dengan
apa yang Allah Ta'ala takdirkan, bukan nggak mesti sesuai dengan kapan yang kita inginkan. Baik, kemudian ayat keempat, kata Allah Ta'ala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik untukmu dibandingkan dengan ula. Ula di sini maknanya dunia. Karena dunia ini ula bagi kita. Tahap pertama kehidupan kita nih ulanya apa? Ula awal yaitu dunia. Al-hayatul ula dunia. Terus al-hayatul tsaniyah apa? Barzakh. Kehidupan kedua barzakh. Jadi di alam barzakh itu sesungguhnya manusia itu hidup di alam barzakh. Dan kehidupan manusia di alam barzakh itu kehidupan alam ruh yang tidak ada campur baur dengan alam dunia. Tidak ada campur baur dengan alam dunia. Jadi alam barzakh itu alam ruh. Sedangkan alam dunia kita ini alam hissi, material, konkret. Tetapi mungkin nggak ada koneksi antara orang yang masih hidup di dunia dengan orang yang sudah wafat dan hidupnya di alam barzakh? Hanya kemungkinannya ada satu sisi, yaitu ketika mereka sama-sama berada di alam ruh. Kapan? Kapan? Pas tidur. Ketika tidur kemudian ketemu dengan almarhum almarhumah, mungkin nggak? Mungkin. Ya mungkin itu betul ruhnya almarhum atau almarhumah, atau mungkin juga itu setan. Iya. Jadi ya sebenarnya jangan terlalu dipikirin kalau ketemu dengan babe encang-encingnya babe. Ya. Karena bisa jadi itu setan, bisa jadi emang ruhnya beliau. Ya. Tetapi jangan terlalu dipikirkan. Apalagi kalau babe kemudian bilang, ya, lu tahlil gua apa kata. Ya, pelit amat lu jadi anak gitu misalnya. Nah, mulai keluar Betawinya ya. Ya, misalnya. Ya, jangan yang kayak seperti ini. Ini wasiat. Ini berarti bukan dari babenya, bukan. Dari syaitan untuk mengadakan ritual-ritual baru dalam agama. Ya. Dan seterusnya. Ya. Tapi kalau misalnya ayahnya itu atau almarhum tersebut kemudian bilang atau mewasiatkan hal yang sesuai syariat Islam, maka alhamdulillah, mudah-mudahan itu adalah almarhum. Misalnya, kamu masih sempat hidup di dunia, beramal solehlah, jangan sampai nyesal di alam barzakh, apalagi di akhirat. Nah, wasiat yang bagus, maka tunaikan. Ya, maka tunaikan. Tapi apakah wasiat selain wasiat agama ya? Apakah wasiat di alam mimpi dari orang tua atau siapa itu wajib ditunaikan? Kalau wasiat itu berkaitan dengan dunia, misalnya saya wasiatkan tolong rumah yang ada itu diwakafkan untuk fakir miskin. Apakah wajib ditunaikan? Jawabannya tidak. Iya, jawabannya tidak. Ketemu di dalam mimpi. Ya, jadi babenya udah setahun meninggal, anaknya mimpi orang tuanya. Babenya bilang, itu rumahnya babe yang di situ tuh tolong jadiin panti asuhan yatim piatu. Ini wasiat dari babe. Misalnya gitu ya. Pertanyaannya, apakah wajib ditunaikan oleh ahli warisnya anak-anaknya? Wajib nggak? Tidak. Kenapa? Pertama, hukumnya beliau sudah bukan hukum ilmu di dunia lagi, di barzakh, maka tidak ada syariat baru, tidak ada wasiat yang didengar, ya, atau yang dilaksanakan dari wasiat duniawi, ya, kecuali kalau wasiatnya sebelum wafat, gitu loh. Itu yang pertama. Kedua, almarhum sudah tidak punya apa-apa kalau udah wafat, betul nggak? Maka tidak boleh mewasiatkan apapun. Tidak punya apa-apa. Karena harta-hartanya sudah diwariskan. Berarti rumahnya babe yang diwasiatkan untuk di alam mimpi, diwasiatkan untuk dijadiin panti asuhan, punya siapa? Punya ahli waris, bukan punya babe itu, maka nggak boleh. Ya gitu ya. Bilang tuh nanti ke babenya, Pak, ya.
Kalau mimpi kayak gitu, nggak boleh di pengajian. Kalau babe, siapa yang ngajarin kamu? Ya, gitu. Ya, bilangin di pengajian nggak boleh ini babe beneran apa setan nih? Gitu. Bacain aja ayat kursi. Ya, kalau tiba-tiba jadi serem, nah berarti setan. Ya, kalau tiba-tiba nyalain antum tajwidnya, berarti babe antum tuh. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik buatmu wahai Muhammad dibandingkan dunia. Ya, maka ini maksudnya kata Ibnu Ishaq disebutkan ai ma indi fi marji'ika ilayya Muhammad khairun laka mimma ajjaltu laka minal karamati fid dunya. Wahai Muhammad, apa yang ada pada sisiku di tempat kembalinya engkau padaku itu jauh lebih baik dibandingkan apa yang telah aku segerakan di dunia ini dari kemuliaan. Ibnu Abbas berkata, Uriyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yaftahu Allahu ala ummatihi ba'dahu fasurra bidzalik. Nabi SAW diperlihatkan melalui mimpi apa yang Allah bukakan untuk umat setelahnya, yaitu banyaknya kaum muslimin, banyaknya yang masuk Islam, banyaknya pengikut Nabi Muhammad SAW. Fasurra bidzalik. Maka Nabi Muhammad SAW pun senang dengan kabar di mimpi. Dan mimpinya Nabi itu wahyu. Tapi setelah senang itu, nazala Jibril biqaulihi, Jibril pun turun menyampaikan ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik buatmu daripada dunia. Lihat, siapa yang nggak senang punya pengikut banyak? Nah, siapa yang nggak senang kajiannya membludak misalnya? Ustadz datang sampai ustadz aja nggak bisa masuk ke kajian sendiri, saking membeludaknya. Iya, kalau yang membludak ada jin-jin nggak apa-apa lah, kita nggak ngerasain. Tapi yang membludak manusia, ya. Parkiran nggak cukup. Jemaah itu merapat itu saking pengen denger ustadz ini. Bahkan sebagian saling mangkum-memangkum. Saking banyaknya tuh. Ya. Ustadz siapa yang enggak? Waduh, Masya Allah. Menyenangkan. Ya, bisa terfitnah juga karena popularitas. Tetapi harus diingatkan bahwasanya akhirat itu jauh lebih baik daripada hal-hal seperti ini. Cuman sebatas banyaknya follower itu tidak menjamin untuk akhirat. Ya, akhirat jauh lebih baik. Ya. Maka ini membuat apa jemaah? Kalau Nabi SAW saja yang dijamin akhiratnya dan dunia dicukupi dengan banyaknya sahabat dan pengikut, itu ketika beliau senang dengan hal yang sebenarnya baik, itu ditahan sedikit, ya, agar jangan terlalu bergembira. Karena akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Pun begitu juga dengan kita. Apa yang Allah rizkikan kepada kita, semewah, semahal, sebaik apapun itu, maka jangan terlalu bergembira. Karena yang harusnya menyenangkan kita adalah akhirat, surga Allah Ta'ala. Begitu. Kemudian kata Allah Ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Rabbmu yaitu Allah akan memberikan padamu karunia fatarda, sehingga engkau pun akan ridha. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi SAW membaca firman Allah, perkataan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang begini dalam surat Ibrahim, "Faman tabi'ani fa innahu minni, wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Barang siapa yang mengikutiku maka dia termasuk golonganku, kata Nabi Ibrahim. Wa man 'asani, siapa yang bermaksiat padaku, yaitu Nabi Ibrahim, fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Maidah 118, perkataan Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau mengadhabi mereka, ya Allah, mereka itu sungguh hamba-hambamu, ya Allah. Maka kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya dan berkata, Allahumma ummati ummati,
Ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Wabaka. Kemudian beliau menangis. Dan Nabi Muhammad SAW menangis karena umatnya. Ya. Karena peduli dengan umatnya. Tapi Nabi Muhammad SAW peduli dengan umatnya dari segi apa jemaah? Apakah dari segi keagamaan atau dari segi keduniaan? Keagamaan. Iya, keagamaan. Makanya Rasulullah malah mengkhawatirkan akan dibentangkan kepada kalian dunia. Khawatir, karena khawatir apa? Bukan khawatir nggak dapat dunia, bukan. Tapi khawatir pas dapat dunia ngerusak agama kalian. Betapa banyaknya orang yang beragama, agamis, bahkan tokoh masyarakat, ustaz, dai, kiai, alim, ulama, habaib dan seterusnya dari sebutan-sebutan untuk pemuka agama, rusak keagamaannya walaupun ngajar agama. Rusak keagamaannya gara-gara apa? Dunia, dibentangkan pada dunia. Dan dunia itu bukan sebatas duit. Dunia itu bukan sebatas duit. Dunia itu bukan sebatas nih ustadz ini makin terkenal, perutnya makin gede nih, pasti banyak makannya nih. Bukan cuman itu. Popularitas itu dunia, pujian itu dunia, keterkenalan. Bahkan kalau misalnya ustadz lewat dipandang, dilihatin sama jemaah, dilihatin tuh, itu juga dunia itu. Yang bisa memfitnah apa? Ustadznya bisa. Jangankan begitu jemaah. Kalau misalnya nih tabligh akbar, kalau lagi tabligh asghar sugro malah ini tabligh keasgoran ya. Kemudian ustadznya dipapah, bukan dipapah ya, diapain namanya? Dikawal sama panitia. Weh, mikir gitu kan. Ya. Jemaahnya karena berauran jemaahnya. Ustaz mau lewat, masya Allah. Ustaznya lewat, ya, masya Allah. Ini dunia bukan? Dunia. Jangan kira ini enggak memfitnah hati dai loh. Ya. Kemudian mau isi kajian di mana? Mobilnya khusus. Dan yang ngawal banyak motor-motor dengan bendera-bendera, panji tengkorak ya. Atau Panji Mas ya. Orang-orang saya yakin 80-90 tahun tuh. Ya. Ya. Wah, konvoy itu. Ya ustadznya masya Allah. Sengaja buka jendela biar kelihatan siapa yang lewat. Taunya si Komo lah gimana tuh. Hah? Lewat. Ada nggak perasaan gitu kan? Gitu. Perasaan apa? Ya, perasaan gitu dah. Lewat, masya Allah. Wah, itu Ustadz Fulan tuh, masya Allah. Ini dunia banget ini. Iya, dunia banget. Dikawal pakai sirine yang hiu-hiu itu. Ya. Orang pertama ngeliat, wah ada mati nih kayak ambulannya. Taunya Ustadz. Dikawal itu, semua pada minggir tuh. Masya Allah. Iya. Ini juga termasuk dunia. Ya. Ya, jadi Nabi SAW nangis karena khawatir akan keagamaan umatnya. Dan Nabi SAW khawatir dunia ini memfitnah umatnya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepada Jibril, idhab ila Muhammad. Wahai Jibril, kamu pergi ke Muhammad. Wa rabbuka alam, Rabbmu lebih tahu. Tapi kamu tanya, fasalhu ma yubkik. Tanya wahai Jibril kepada Muhammad, apa yang membuat dia kok menangis. Ingat, ini Allah lebih tahu. Tapi Allah tetap memerintahkan hambanya untuk menanyakannya, karena pasti ada kebaikan dan kebijaksanaan dari Allah menugaskan Jibril untuk bertanya. Padahal Allah kan bisa ngasih tahu Jibril, wahai Jibril, itu Muhammad nangis karena ini loh, ini gampang. Tapi enggak, Allah Ta'ala yaf'alu ma yasha. Kayak sekarang jemaah, Allah Ta'ala sangat mampu untuk memberikan antum rezeki, segepok duit, bahkan segudang segera dalam detik ini. Enggak, tetapi Allah Ta'ala nyuruh antum ikhtiar aja. Gitu ya. Yaf'alu ma yasha.
Maka datanglah Jibril kepada Nabi SAW bertanya. Ya, bertanya, kemudian Nabi SAW pun mengabarkan kepadanya sebabnya apa. Maka Allah Ta'ala berkata kepada Jibril, idhab ila Muhammad. Ya udah, kamu balik Jibril ke Muhammad dan bilang ke dia, ke Muhammad, innallaha yaqulu lak, sesungguhnya Allah berkata kepada engkau wahai Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wala nasuuka. Wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala, kami akan membuatmu ridha perihal umatmu dan kami tidak akan mengecewakanmu perihal umatmu. Ya. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini umat marhumah. Maka dilarang bagi siapapun dari kita yang dilarang mengatakan umat ini umat jahiliyah. Ini berarti mengkafirkan umat. Umat ini umat mal'unah. Enggak boleh ngomong gitu. Ya. Atau umat ini hancur, enggak boleh ngomong gitu. Kaum muslimin sekarang mah hancur, kaum muslimin enggak boleh ngomong gitu. Boleh bilang sebagian dari kaum muslimin bermaksiat atau hancur atau gini-gini dan seterusnya boleh. Tapi kalau mengatakan kemutlakan umum yaitu umat ini enggak boleh. Hanya sebutkanlah hal yang baik tentang umat ini. Ya, sebutkanlah hal yang baik tentang umat ini. Tapi kemudian Allah Ta'ala sebutkan berikutnya, alam yajidka yatiman fa'awa. Allah sebutkan beberapa nikmat kepada Muhammad SAW. Yang mungkin nikmat-nikmat tersebut ada juga pada kita. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah Ta'ala telah menemukanmu dalam keadaan apa? Yatim. Yaitu yatim adalah man mata abuhu walam yablugh. Yaitu orang yang wafat bapaknya dan belum baligh dia. Maka dia yatim. Adapun kalau misalnya bapaknya wafat dan dia sudah baligh ketika bapaknya wafat, maka dia bukan anak yatim karena sudah baligh, sudah besar. Ya. Telah wafat bapakmu, bahkan masih di kandungan. Dihikayatkan masih di kandungan. Fa'awa yaitu Allah maka Allah Ta'ala yang menemukannya, kemudian mentarbiyahnya, melindunginya, mengasuhnya. Ja'alaka ma'wan ta'wa ilaihi, yaitu Allah lindungi melalui siapa? Pamannya, yaitu Abu Thalib. Sebelumnya Abdul Muttalib, kemudian menjadi kafil, yaitu penjamin buat Nabi Muhammad. Dan inilah kadang-kadang ya jemaah, ya, kadang-kadang Allah Ta'ala membantu orang yang baik melalui orang yang kurang baik, atau membantu orang berilmu tapi melalui orang yang ahli maksiat tapi tetap mau bantu orang berilmu. Membantu Nabi Muhammad melalui Abu Thalib yang tidak pernah mau masuk Islam, bayangkan. Tapi itu semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagi yang mungkin di antara kita dulunya anak yatim, ingat ayat ini. Ya, alam yajidka yatiman fa'awa. Sampai sekarang masih hidup, masyaallah. Iya. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah Ta'ala menemukanmu dalam keadaan dhallan. Dhal di sini ada beberapa makna, ikhwan. Ya, tapi anak sebutkan dua saja. Atau kita kasih tiga makna. Makna pertama ghafil, lalai, tidak ngerti. Makna kedua munharif, sesat. Makna ketiga mutahayyir, bingung. Ya, bingung. Makna pertama tadi ghafil, yaitu lalai, tidak tahu. Makna kedua sesat, makna ketiga bingung. Makna pertama itulah makna yang sebenarnya untuk ayat ini. Wa wajadaka dhallan, yaitu wa wajadaka ghafilan. Allah temukan engkau tidak mengerti, lalai akan masalah Islam, enggak begitu ngerti.
Ya, itu makna dhal di sini. Adapun makna yang kedua kita sebut tadi itu adalah salah, maknanya salah. Untuk ayat ini tidak pas, bukan. Wajadaka dhallan, yaitu Allah menemukanmu dalam keadaan kamu tersesat. Enggak tersesat ketika itu. Nabi SAW tetap berada di atas milah Ibrahim. Maka beliau tidak minum khamr, tidak berzina, tidak apa, enggak. Ya. Makna ketiga yaitu mutahayyir. Ya, Allah Ta'ala menemukanmu dalam keadaan heran dan bingung. Kemudian fahada, kemudian Allah Ta'ala memberi hidayah padamu. Ya. Bukankah waktu itu ada juga dai yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW itu sebelum dapat wahyu itu orang sesat? Khata. Dalilnya pakai wajadaka dhallan fahada, salah. Karena dhalal di sini bisa maknanya iya sesat iya, tapi untuk Nabi SAW tidak disebut sesat. Melainkan dhalal di sini maknanya ghaflah, yaitu lalai atau enggak ngerti atau belum mengerti. Ya begitu. Ya, jadi maknanya itu lam takun tadril Qur'an wasyara'i'. Wahai Muhammad, engkau ketika itu tidak ngerti Al-Qur'an, tidak ngerti syariat. Maka Allah Ta'ala pun memberimu hidayah menuju Al-Qur'an dan syariat Islam. Maka sekarang kita ini ya, udah Allah Ta'ala mudahkan untuk ngaji. Bisa juga wajadaka dhallan fahada. Dulunya enggak ngerti syariat Islam, bingung gimana harus ini. Kemudian Allah berhidayah. Betapa banyaknya orang dalam masalah warisan enggak pakai hidayah Islam, enggak pakai syariat faraid, enggak pakai hukum pembagian ahli waris sesuai syariat. Tapi pakai dengan hukum apa? Hukum negara itu nanti ketika dia disahin. Ya, hukum negara yang misalnya tidak sesuai dengan prinsip faraid atau syariat Islam. Atau pakai hukum kerimbaan, siapa yang lebih tua dialah yang paling banyak dapat warisan. Ini khata. Ini menyelisih syariat Islam. Dan ini enggak adil. Karena keadilan hakiki ada di syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu hakim. Ya. Hakim-hakim manapun yang berhukum tanpa hikmah dan syariat dari Al-Hakim, maka hakim-hakim pasti zalim. Pasti zalim. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Maka siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka pasti zalim. Pasti ada kezaliman padanya dari segi hukum tersebut. Ya. Jadi menurut logika sebagian dari keluarga, bahwasanya pihak kakak yang paling tua itu yang paling besar nominal, ini khata, salah, dan ini zulm, kezaliman. Terus yang paling bontot ya, paling bungsu, itu karena paling bungsu nggak dapat warisan. Kadang dengan alasan ya kebontotan itu tidak layak ada warisan, atau dengan alasan dia masih kecil. Inilah kejahilan, inilah kebodohan tentang syariat Allah. Hatta masih kecil namanya warisan tetap dapat, cuma nanti akan ada wali untuk hartanya, untuk memegang hartanya. Ini semua ada syariatnya. Itulah makanya pertama tidak mengenal syariat Allah. Pun yang udah ngaji pun kadang-kadang ngajinya tetap aja di situ-situ aja. Enggak munggah ke bab berikutnya. Kalau belajar fikih, toharoh mentok, sholat mentok, selesai udah. Balik lagi toharoh maning. Iya. Zakat nggak ngerti. Puasa ngertinya pas bulan Sya'ban doang. Karena banyak kajian tematik tentang puasa. Nanti habis Ramadan selesai, Syawal lupa lagi tuh puasa. Ya. Haji ntar pas musimnya. Atau pas mau haji nanti ditatar di travel. Bab nikah enggak belajar selama mapan. Bab jual beli juga enggak belajar selama mapan. Bab warasah atau faraid juga banyak yang tidak belajar. Kemudian kadang-kadang kita menyerahkan ke KUA. Padahal seandainya dalam keluarga kita ada orang berilmu yang bisa membagi, itu lebih afdal. Kemudian barulah serahkan ke pemerintah untuk masalah sertifikat dan semisalnya. Ya, jangan menunggu orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kemudian udahlah kita serahin aja lah, yang penting dah. Enggak, jangan gitu.
Cari hukum Allah Ta'ala dulu, berapa, alhamdulillah, baru kemudian serahkan dan bagaimana urus sertifikatnya, gitu. Dan itu semua akan ditanya, ikhwan. Akan ditanya. Jangan beralasan kalau kita ini masih dhal, yaitu kita masih ghafil, kita jahil akan hukum ini, hukum itu. Iya, mungkin dimaafkan, tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala akan bertanya, kenapa tidak mempelajarinya? Jawaban kita gimana tuh? Padahal itu masalah yang urgent. Masalah warisan misalnya urgent sekali. Betapa adanya saudara saling santet menyantet gara-gara masalah warisan. Ya, jadi apalagi keluarga yang materialistis dan suka dengan dunia. Ini sampai bisa bunuh-bunuhan. Sampai bisa blokir dan saling hajar, mengasingkan karena gara-gara warisan. Ya Allah. Nah itu ya syariat Allah. Jadi jahil seperti ini mungkin dimaafkan karena kejahilan di dunia, tapi di akhirat pasti ditanya. Kenapa tidak belajar dan tidak merujuk kepada orang yang faham ilmunya dalam masalah ini? Itu cuma. Ya. Wajadaka dhallan fahada. Wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah Ta'ala temukan engkau dalam keadaan apa? Ail, fakir, miskin, enggak punya harta. Fa'aghna, maka Allah cukupkan engkau dengan apa? Dengan adanya Khadijah. Dengan adanya Khadijah. Sebagian ulama meriwayatkan bahwasanya ketika beliau menikah dengan Khadijah, beliau berusia berapa, ikhwan? 25. Khadijah 40. Beda berapa? 15 tahun. Ada hikmahnya gak itu? Ada hikmahnya. Bahwasanya kalau orang menikah walaupun nggak sesuai dengan kebiasaan masyarakat dari segi usia, tapi matching jodoh ya jangan ditentang, ya kan gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya ada orang laki-laki miskin nggak punya apa, tapi mungkin nasabnya bagus dan baik orangnya laki-laki ini, kemudian dia nikah dengan perempuan yang tajir, kaya, masya Allah, punya usaha sana sini, boleh nggak? Ya boleh, kenapa nggak boleh? Jangan kemudian bilang yang betul sekufu. Tetapi kalau Allah takdirkan kedua hati ini bertautan gimana? Ya khalas. Kalau memang laki-laki ini bertakwa, bismillah. Iya, jangan kemudian dicegah. Ya, kamu miskin, nggak usah. Ntar dia keturunan nggak mau miskin di kamu. Gitu. Enggak, insya Allah. Dan juga bolehkah misalnya seorang pendakwah dia menikah dengan perempuan yang kaya, dan pendakwah ini berharap dengan menikah dengannya maka bisa menjadi fasilitator untuk dakwahnya misalnya. Faham nggak maksud saya? Atau saya doang yang paham maksudnya? Ya, menikah dengan perempuan yang kaya, ustadznya ini kiri. Ustadznya ini pengen punya studio biar bisa kajian live karya kayak ustadz-ustadz lain. Akhirnya dia nikah sama perempuan yang tajir, punya rumah, bisa bikin studio, bisa bikin apa aja. Ya. Maka dia menikah dengannya dengan berharap bismillah semoga nanti bisa menunjang dakwah saya. Boleh enggak? Boleh, masya Allah, Pak. Pak. Silakan Pak. Ya. Iya. Jangan sampai umat semangat, laki-lakinya enggak semangat. Fadhal Pak. Biasa perempuan kalau di kajian ngomong kayak gitu, tapi secara individual mereka enggak bakal ngomong kayak gitu. Iya, di kajiannya rame-ramenya doang ya. Iya, kalau secara individual enggak percaya. Iya. Boleh ya. Boleh ya, asal jangan suami saya. Itu jawabannya. Itu jawaban ummahatnya. Iya. Nah, seperti itu boleh ya. Dan qadarullah kemudian Rasulullah SAW wafat istrinya itu Khadijah. Tapi ala kulli hal seperti itu boleh. Maka ini kata Allah fa'aghna, maka Allah cukupkan engkau dengan hartanya Khadijah.
Jadi tidak masalah kalau misalnya laki-laki ini miskin nikah dengan perempuan yang kaya dan ternyata alhamdulillah tertunjanglah dia dengan kekayaan perempuan ini. Tafadhol. Apalagi kalau itu dalam urusan maslahat umat dakwah. Bagus itu. Ya. Antum tahu kenapa salah satu ustadz kita nikah di daerah sana Sumatera? Kenapa? Strategi jemaah. Ngerti? Para ustadz itu mereka nikah poligami itu pakai strategi, bukan semata-mata karena semaunya dewek, enggak. Strategi. Bukankah ustadz kita pernah diusir dari masjid? Ya, di mana? Di Aceh. Di antara strategi untuk mengademkan masyarakat adalah menikahi perempuan daerah masyarakat tersebut dan punya keluarga di sana. Di antara strategi Rasulullah SAW untuk berdakwah adalah menikahi perempuan-perempuan dari beragam kabilah dan suku. Akhirnya terima. Itu kadang-kadang kemudian, kadang-kadang tuh kita tuh alay kemudian. Oh yo, antum kapan? Ngapain antum kapan-kapanin? Ngapain antum nanya orang antum sering ngapain? Antum ngapain selama ini? Nggak usah ngapa-ngapanin orang. Iya. Ini semua ada strategi. Ini bapak-bapak banyak nunduk nih ngomong kayak gini nih ya. Ala kulli hal maksudnya jemaah sekalian. Di sini dari faedah ini ketika Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya Rasulullah tadinya itu fakir. Kemudian Allah Ta'ala kayakan Rasulullah, mapankan Rasulullah dengan istri yang kaya. Ya. Maka ini semua takdir Allah dan sebagai rancangan perjalanan dari Allah Ta'ala untuk Rasulullah supaya dakwahnya itu lancar. Lihat yang menyokong Rasulullah SAW berdakwah pertama Khadijah. Kemudian beralih ke siapa? Abu Thalib. Ada hal-hal yang sebenarnya di luar apa prediksi manusia. Kok bisa seorang Rasul disokong oleh kekayaan istrinya dalam dakwah? Padahal ini suaminya adalah mantan pegawainya bahkan. Kok bisa Rasulullah SAW disokong oleh orang kafir yaitu Abu Thalib? Bisa semua itu bisa. Ya bisa. Ya wallahu a'lam. Kemudian fa ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap orang yatim maka janganlah engkau taqhar. Yaitu la tasallat alaihi bidzulm. Yaitu janganlah engkau, kalau diterjemahkan di sini apa? Jangan zalimi mereka intinya. Jangan zalimi harta mereka. Ya, berwenang-wenang dalam kepengurusan harta anak yatim. Ya. Hati-hati karena memakan harta anak yatim itu seperti mengizinkan perut atau memakan apa? Yakulu fi butunihim nar, yaitu memakan api neraka di perutnya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap sa'il, orang yang sa'il bertanya atau meminta, orang yang minta-minta, maka jangan kamu hardik dia. Ya, di sini sa'il di sini ada dua makna. Imma meminta materi seperti tukang minta-minta, atau sa'il di sini maknanya orang yang bertanya tentang ilmu. Orang yang bertanya tentang ilmu pada asalnya tidak boleh dihardik, melainkan dilembutkan, kecuali kalau memang penanya ini qalil adab, ya, tidak beradab, ya, maka dia anjurkan untuk diberi pelajaran adab. Nah, jadi kalau peminta-minta itu jangan dihardik jemaah. Ya, Pak minta Pak, cukup lampaikan tangan, khalas. Afwan, nggak bisa. Ya udah gitu aja, nggak usah dihardik. Pak minta Pak, ittaqillah. Ya, sekalian ceramahin itu. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu. Sebutkan ayat-ayatnya. Enggak, itu bukan hardik, kalau gitu bukan hardik. Nasihat itu enggak mesti nahar. Nasihat itu enggak mesti hardik. Kalau misalnya sampean misalnya orang ini minta-minta terus, Pak maaf Pak, minta-minta dilarang dalam Islam. Boleh ngomong gitu, boleh. Ini bukan menghardik. Kecuali kalau dengan nada keras. Bapak tahu enggak sih?
udah tua, minta-minta, bikin malu aja. Ya boleh seperti itu. Ya. Kemarin anak ketika ke Kembang Sari, Kembang Sari ngerti nggak Pak? Salatiga. Ya. Itu sama ibu anak berdua kemarin. Ya ke pasar Kembang Sari. Ya pasar kampung, pasar rakyat gitulah. Yang isinya mbok-mbok semua Pak, ibu-ibu jualan gitu loh. Pakai bahasa mereka. Yang jualan itu ibu-ibu usia 50, ada yang 60 gitu. Nah, dari ibu-ibu yang jualan dan belanja, ada satu ibu-ibu yang minta-minta. Ya. Ibu-ibu ratanya kan ya ada yang gemuk, ada yang kurus gitu. Tapi ibu yang minta-minta ini lebih gemuk daripada ibu-ibu yang jualan. Ada ngelihat kontras, kok kayak gitu ya bu ya, anak ibu anak. Masya Allah, itu ketika Allah hinakan seperti itu. Dan kelihatan masih sehat itu ibu, tapi minta-minta, ada kencrengan ini gitu loh. Minta-minta ini bukan japren, bukan apa, minta, tukang minta-minta, kelihatan. Profesi ya. Ini sangat apa ya, miris banget. Ketika ini ibu-ibu yang lain lagi ikhtiar, usaha gitu ya, nyari duit dengan cara yang boleh gitu loh. Dengan cara yang boleh, yaitu jual beli. Dan juga ibu-ibu yang belanja juga jual beli dengan cara yang boleh. Ini satu, nggak ada malu-malunya. Padahal dia paling gemuk di antara semua itu, dan paling banyak, mungkin kalau ditambah dikasih porsi masing-masing dia paling banyak nambahnya mungkin. Iya, tapi seperti itu, masya Allah. Dan kalau kita lihat banyak dari orang-orang yang minta-minta Pak, boleh jadi kesehatan mereka lebih sehat daripada kita. Yang mungkin punya penyakit komorbid dan semisalnya, mungkin mereka lebih sehat, tapi disakit-sakitin. Iya. Tuh saya pernah lihat, perhatiin itu orang belaga matanya itu belalak ke atas, kayak belaga cacat matanya ke atas itu. Waktu saya kuliah di Libya, dia minta-minta kayak gini, tangannya biasa kayak gini tangannya, terus matanya ke atas itu. Terus dikacangin sama orang-orang. Ya kayak gini emang dikacangin aja Pak, nggak usah diapain, dikacangin, dicuekin. Iya. Ya iyalah, masa yang kayak gini nggak usah diladenin sebenarnya, dikacangin. Nah, karena nggak ada yang ngeladenin dia, akhirnya dia berpaling, dan pas berpaling matanya normal lagi, Anda lihat, normal lagi, ngadep cari mangsa lagi, terus gini lagi dia. Lah, ini masya Allah, ini kalau Allah hukum beneran repot ini orang ini. Iya. Belum lagi ketahuan sama Satpol PP apa yang pakai kakinya sok buntung lah, inilah itu, kalau dibongkar itu main bola, main futsal mau itu orang itu. Tapi ternyata ya dia pura-pura demi apa? Demi minta-minta. Nauzubillah min dzalik. Makanya Nabi SAW melarang hal tersebut karena menghiraukan. Dan di akhirat tidak ada daging di mukanya. Berarti apa ya? Mukanya tengkorak itu. Iya, di neraka jadi tengkorak lagi dibakar. Gara-gara apa? Gara-gara minta-minta. Nauzubillah min dzalik. Tapi ada minta-minta yang boleh, yaitu apa? Memintakan untuk saudara kita, membantu untuk saudara kita boleh, selama valid dan selama tidak mempermalukannya, itu boleh. Itu bahkan itu termasuk hal yang dianjurkan, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Kemudian yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun tentang nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Yaitu kata Al-Qurtubi rahimahullah, unsur ma an'amallahu 'alaika bisyukri wath-thana wat-tahaddatsu bi ni'amillahi wal i'tirafu biha syukrun. Oke. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, yaitu sebarkanlah, ceritakanlah sebarkanlah apa yang Allah Ta'ala berikan kepadamu dari kenikmatan dengan cara bersyukur dan memuji Allah. Dan kata Al-Qurtubi, wat-tahaddatsu bi ni'amillahi wal i'tirafu biha syukrun. Menceritakan tentang nikmat Allah dan mengakuinya itu merupakan bentuk rasa syukur. Makanya disebutkan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Al-Hasan berkata, "Idza asabta khairan aw 'amilta khairan fahaddits bihi thiqatan min ikhwanik." Jika engkau mendapatkan kebaikan atau engkau beramal suatu kebaikan,
maka ceritakanlah kepada saudara-saudaramu yang engkau percaya. Gak mesti kepada seluruh publik, tapi kepada orang yang engkau cintai, engkau percaya, ceritain. Saya tadi dapat ini loh, saya dan seterusnya. Ya, maka Abu Firas Abdullah bin Ghalib kalau pagi-pagi dia kadang bilang gini ke rekannya, laqad razaqani Allahu al-barihata kadza qara'tu kadza wa shallaitu kadza wa dzakartu Allah kadza wa fa'altu kadza. Tadi malam Mas, Allah memberikan saya rezeki apa? Saya baca ini, saya bisa sholat begini, saya zikir begini, saya diceritakan perbuatan-perbuatannya kepada temannya. Maka ada yang celetuk kemudian, ya Abu Firas, wahai Abu Firas, antum ini ulama, inna mithlaka la yaqulu hadha. Yang semisal antum tuh jangan cerita kayak gini napa? Sembunyikan amalmu, maksudnya gitu. Sembunyikan amalmu gitu loh. Ya kan? Itu maksudnya. Maka kemudian berkata, yaqulullah ta'ala, Abu Firas berkata, Allah berkata, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Wa taquluna antum, sedangkan kalian bilang la tuhadits bi ni'matillah. Kalian bilang jangan ceritakan nikmat Allah. Faham enggak apa maksudnya, Pak? Hah? Jadi ini beliau ini menceritakan apa yang beliau perbuat tadi malam karena merasa terima nikmat sekali, dapat rezeki amalan soleh, dan saking senangnya syukurnya dia kepada Allah, maka dia menceritakan ke teman-teman yang dia percaya. Maka ini seperti ini boleh. Dan ini nggak bisa kita langsung bilang antum ini menzahirkan amalan antum nanti batal loh, amalan antum ujub loh, nggak boleh bilang gitu. Kalau emang dia niatannya adalah untuk menzahirkan rasa syukur pada Allah, maka boleh ikhwan kita menceritakan kebaikan Allah Ta'ala kepada kita, meskipun itu berupa amal soleh, tapi kepada orang yang menurut kita bisa mempercayai, bisa dipercaya, bukan orang yang hasad. Kalau kita tahu dia penghasut, suka hasad pada kita ceritain kebaikan kita, ya makin mangkel dia, ya malah diputar balikkan nanti cerita kita, ya seperti itu. Dan ada sedikit juga cerita juga, ini nikmat dari Allah untuk anak kemarin hari. Ada pertanyaan nggak jemaah? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, habis cerita anak tutup. Ya, kemarin itu Ana mengunjungi, ya kan, Ana minjem motor dari Ali Irsyad Salatiga, dari salah satu teman Ali Irsyad Salatiga di Salatiga lah. Kemudian Ana mengunjungi paman di daerah Simo, Boyolali, jauh sekian puluh kilometer lah. Kemudian naik motor, dan alhamdulillah pergi ke rumah paman sekian puluh itu. Sampai alhamdulillah, nah hanya pengen sejam doang di sana, tapi alhamdulillah ditawarin makanan, alhamdulillah. Nyari berkahnya lah pokoknya dari silaturahim. Pulang pun kemudian sekitar 12:30 atau menjelang jam 1 pulang. Bismillah. Ya, starting motor jalan, keadaan masih biasa, tapi baru sekitar 1 atau 2 kilo tiba-tiba kok kayak, atau 3 kiloan, kok kayak di sana kayak mendung, makin dekat nih makin mendung ya. Ya, Anda minta sama Allah Ta'ala, kemudian Anda gak pikir insyaAllah gak hujan lah insyaAllah. Anda minta sama Allah, ya Allah, ini dengan silaturahim ini saya minta berkahnya Allah. Dalam hati minta gitu. Beneran Allah Ta'ala langsung turunkan berkahnya. Apa? Hujan deras langsung. Iya, langsung hujan deras. Anda langsung minggir. Lama nunggu nih kayaknya kok hujan. Itu udah jam 1 dan bis dari Tingkir Salatiga jam 3 berangkat ini. Anda udah beli tiket. Waduh, gimana nih, harus banyak urusan ini. Akhirnya Anda terabas itu. Kok hujanan bener-bener Masya Allah. Itu sampai putih, itu semua putih kayak Masya Allah hujannya kemarin di Jawa Tengah sana. Dan sepanjang perjalanan berpuluh-puluh kilo itu hujan, dan anak ketika hujan itu anak minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, walaupun mustahil ya Allah, hangatkan badan saya ya Allah. Anak minta kehangatan dari Allah. Tapi alhamdulillah sampai kemudian ke Salatiga, ke pesantren, hampir memang dingin sekali Masya Allah, tapi alhamdulillah selamat. Sampai ibu anak kepikiran itu. Akhirnya ke terminal, alhamdulillah jam 1 atau setengah 2 tadi sampailah di Bekasi, alhamdulillah. Dan sampai sekarang alhamdulillah Anda sehat. Alhamdulillah. Itu bayangin Pak, sejam
kehujanan, dingin, dan itu di kaki Gunung Merbabu. Ya daerah itu kan Ampel menuju saat itu kan kaki Gunung Merbabu, itu dingin sekali. Tapi alhamdulillah Allah kasih anak kesehatan, alhamdulillah. Terus safar pulang dan lumayan pegel juga di bis, tapi alhamdulillah sampai sekarang anak dari ini kemarin juga naik motor dari Bekasi, Jatimurni. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk tetap di sini. Dan nanti siang pada zuhur juga anak ada kajian. Nanti maghrib juga ada kajian. Kalau sampai besok anak nggak down, nggak drop, berarti benar ini doa anak. Alhamdulillah terkabul, yaitu mudah-mudahan berkah dari silaturahim. Karena silaturahim itu memperpanjang umur, otomatis kalau memperpanjang umur, kesehatan juga insya Allah diperpanjang. Maka kalau mau yang badannya lebih sehat, banyak silaturahim, insya Allah sehat. Apalagi saudara-saudara kita bakal mensupport, insya Allah sehat, insya Allah berkah, insya Allah diberdoain, insya Allah bakal sehat. Dan orang-orang yang banyak memutus tali rahim itu orang yang mudah sakit, insya Allah. Bukan doain sih, tapi mudah sakit biasanya. Iya, karena dia nggak punya supporter. Iya, makanya silaturahim itu insya Allah berkah, insya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Ingin bertanya tentang seseorang yang bersumpah dengan perkataan demi bapak ibuku saya bersumpah, apakah perkataan yang baik? Perkataan ini perkataan syirik. Ya, demi bapak ibuku perkataan syirik. Ya. Adapun kalau di dalam hadis atau dalam riwayat athar mengatakan bi abi wa ummi, maka ini ada dua kemungkinan. Bi abi wa ummi ini diterjemahkan oleh kita kadang-kadang demi bapak dan ibuku. Kalau diterjemahkan demi bapak dan ibuku dalam athar hadis atau semisalnya, maka ini dibawa pemahamannya bahwa itu sebelum dilarangnya bersumpah selain nama Allah Ta'ala. Atau bisa jadi bi abi wa ummi ini maknanya bukan demi bapak dan ibuku. Artinya bi abi wa ummi artinya bapak dan ibuku akan menjadi tembusannya. Itu adalah kalimat frase orang Arab untuk menegaskan kalimat, jadi bukan sumpah. Adapun kalau kalimat demi bapak ibuku saya bersumpah, ini haram dan ini kesyirikan dan ini termasuk syirik kecil. Ya, karena kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad kafara atau asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur. Kufur ini kufur kecil atau syirik kecil. Tetapi kalau misalnya maksud dari sumpah di sini menta'zim zat yang dijadikan media bersumpah, mengagungkannya seperti mengagungkan Allah, maka kufur akbar dan syirik besar. Contoh misalnya demi bintang kejora, dan dengan adanya perasaan bintang kejora ini memang pantas untuk kita bersumpah dengannya karena dia ada pengaturan terhadap semesta, maka ini kufur akbar, keluar dari Islam. Ya, adapun kalau yang cuma demi bapak ibuku ini insyaallah syirik kecil tapi tetap berbahaya. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, li an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Saya bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, dan ini dosa besar. Itu lebih mending bagi saya dibandingkan dengan bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur. Berarti bersumpah dengan selain nama Allah atau sifatnya walaupun jujur, maka itu dosanya lebih besar daripada bersumpah atas nama Allah tapi bohong. Padahal bersumpah atas nama Allah tapi bohong itu termasuk dosa yang besar karena mengatasnamakan Allah untuk kedustaan. Itu dosa besar sekali. Ya, begitu maka haram mengatakan demi bapak dan ibuku saya bersumpah begini begitu, atau demi langit, ya, atau demi Rasulullah, enggak boleh, haram. Begitu jadi demi Allah, demi Rasul, nggak boleh, haram. Karena apa? Bukan demi Allah yang haram, tapi demi Rasulullah yang haram. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah makhluk Allah Ta'ala dengan kemuliaannya. Bukan zat Allah, bukan sifat Allah, bukan nama Allah. Jadi begitu. Adapun dengan sifat dan nama Allah, maka dia boleh. Demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, demi Al-Karim, ya maksud Allah, maka itu tidak masalah. Jadi ini wajib bertaubat bagi yang berkata demi bapak ibuku saya bersumpah. Kalau demi di sini maknanya apa? Sumpah. Tapi kalau demi di sini maknanya adalah untuk
maka bukan syirik. Ya, misalnya saya belajar untuk atau saya belajar demi lulus, itu boleh. Saya membeli kue ini demi ibu saya, demi menyenangkan ibu saya, maka ini bukan syirik. Ya, tapi kalau demi sumpah, maka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Mungkin ya ikhwan tidak ada pertanyaan insyaallah. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.